Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas terkait survei detail, yaitu yang pertama survei topografi dan survei geoteknik. Nah, kita akan lanjutkan dua survei detail berikutnya terkait dengan pengumpulan data pada perencanaan jembatan, yaitu survei hidrologi dan hidrolika dan juga nanti terkait dengan survei lingkungan. Nah, kemudian akan saya tambahkan mungkin satu survei lagi, yaitu terkait dengan survei lalu lintas, yang memang seharusnya survei ini melekat pada survei perencanaan jalan, namun tidak menutup kemungkinan juga pada waktu kita merencanakan jembatan nantinya diperlukan survei lalu lintas ini untuk menetapkan jumlah lajur dari rencana jembatan yang akan kita bangun. Oke, untuk yang pertama yaitu kita akan bahas terkait survei hidrologi dan hidrolika. Nah, survei-survei pada hidrologi dan hidrolika ini cenderungnya kita banyak bersinggungan dengan air yang ada di lokasi sungai di mana jembatan tersebut akan dibangun. Nah, kira-kira apa yang perlu dilakukan dan tujuan dari kita melakukan survei ini apa? Kita akan lihat. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang pertama, yaitu tujuan dari survei hidrologi dan hidrolika, yaitu untuk mengumpulkan data hidrologi dan karakter atau perilaku aliran pada struktur jembatan atau bangunan air yang ada guna keperluan analisa hidrologi. Yaitu, yang pertama, yaitu penentuan debit banjir rencana atau elevasi muka air banjir pada sungai di mana rencana jembatan kita akan didirikan. Sehingga nanti kita bisa mempunyai pandangan terkait dengan ruang bebas dari rencana jembatan kita. Ketentuan-ketentuan ruang bebas telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya di kriteria desain, sehingga nanti dengan adanya data-data yang tepat dari survei hidrologi dan hidrolika ini, kita akan bisa tentukan berapakah elevasi dari jembatan kita sehingga clearance-nya mempunyai jagaan yang aman terhadap banjir yang akan kemungkinan terjadi. Oke, yang kedua yaitu terkait dengan perencanaan drainase, terutama perencanaan drainase pada jalan-jalan pendekat yang akan ke jembatan, sehingga nantinya diharapkan drainase bisa berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan genangan ataupun nanti potensi-potensi yang dapat menimbulkan longsoran dari jalan pendekat jembatan kita. Kemudian juga perencanaan bangunan pengaman terhadap gerusan dan pengarah arah aliran sungai. Nah, ini juga kita perlukan nantinya dengan survei hidrologi dan hidrolika ini kita nantinya bisa menentukan dengan tepat kira-kira bangunan pengaman jembatan apa yang akan kita gunakan dan kita tempatkan sehingga bisa melindungi dan mengamankan dari bangunan bawah kita. Misalkan itu apakah pilar ataupun abutment yang berpotensi terjadinya penggerusan ataupun scoring dari perilaku aliran sungai yang ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, lingkup-lingkup dari survei hidrologi dan hidrolika ini kira-kira apa saja? Yang pertama adalah karakteristik dari DAS atau daerah aliran sungai. Nah, ini perlu kita lakukan survei daerah aliran sungai yang nantinya akan berpengaruh terhadap perilaku sungai di mana lokasi jembatan akan dibangun. Kemudian yang kedua adalah karakteristik sungai. Nah, karakteristik sungai ini nantinya dapat kita ketahui bagaimanakah pola perilaku dari aliran sungai. Misalkan apakah sungai tersebut merupakan sungai permanen, ataukah sungai yang tidak permanen, atau bahkan sungai yang bisa berpindah-pindah. Nah, ini juga nantinya bisa kita tentukan atau kita lihat dari survei ini sehingga ketika kita menempatkan jembatan nantinya posisinya bisa tepat pada lokasi di mana sungai tersebut mengalir. Oke, yang berikutnya adalah mengenai muka air banjir, MAB. Kemudian juga kita bisa mengetahui muka air normal atau MAN dan juga muka air rendah atau MAR dari sungai yang kita lakukan survei. Nah, dari sini tentu saja nantinya data-data ini bisa kita gunakan untuk menentukan elevasi dari rencana jembatan kita, yaitu terkait dengan
tinggi jagaan dan elevasi paling rendah dari bangunan atas dari jembatan kita. Ini hubungannya nanti terkait dengan misalkan ada tinggi jagaan ketika dia terjadi banjir dan membawa hanyutan. Nah, ini supaya struktur bangunan atas kita yang paling bawah nantinya tidak tertabrak oleh atau hanyut oleh adanya benda-benda hanyutan yang melewati sungai ketika banjir. Berikutnya adalah analisa muka air banjir. Nah, ini juga perlu kita lakukan analisa dari hasil survei tersebut sehingga bisa kita ketahui. Nah, air banjir ini apakah dia membawa hanyutan ataupun air banjir yang tidak membawa hanyutan. Tentu saja ini juga pengaruhnya terhadap muka air banjir ini di sisi kiri dan kanan bantaran sungai seperti apa sehingga kita bisa tetapkan kira-kira lokasi abutment dan bentang jembatan kita sehingga nantinya aman dari terjadinya banjir pada sungai tersebut. Yang berikutnya adalah lingkup terkait nantinya juga analisa gerusan. Nah, ini nantinya analisa gerusan biasanya terjadi pada lokasi-lokasi di tikungan sungai pada bangunan bawah kita, baik itu pilar maupun abutment yang harus kita lakukan analisa sehingga didapatkanlah nanti perkiraan adanya gerusan ataupun erosi di lokasi tersebut sehingga kita bisa tetapkan solusi atas penanganan dari gerusan yang akan terjadi. Apakah akan dilakukan dengan memasang krip atau patok pengarah aliran sungai, ataukah kita akan membuat bottom controller atau menaikkan muka dasar sungai sehingga di sana tidak terjadi potensi gerusan yang sudah kita lakukan perhitungan melalui survei hidrologi dan hidrolika ini. Saya lanjutkan. Untuk yang berikutnya terkait dengan luas area dan koridor yang akan kita lakukan survei. Nah, ini yang pertama, luas area yang harus disurvei itu disesuaikan dengan yang tentu saja yang pertama adalah daerah tangkapan hujan atau catchment area di mana lokasi dari sungai tersebut terletak. Ini biasanya hubungannya adalah terkait dengan topografi yang ada, yaitu kemiringan lereng arah kemana, sehingga nanti kalau terjadi hujan, disitulah daerah tangkapan hujan kita yang akan memberikan kontribusi penambahan debit maupun aliran di sungai di mana jembatan akan dibangun. Yang kedua terkait juga dengan kondisi tata guna lahan yang ada di area tersebut. Apakah di sana berupa lahan kosong untuk pemukiman ataupun pertanian, perkebunan, ataupun untuk hutan lindung. Nah, ini sangat-sangat berpengaruh terhadap luas area dan cakupan yang akan dilakukan survei. Nah, yang berikutnya untuk survei terhadap karakteristik sungai ini meliputi antara lain yang pertama kecepatan aliran dan gejala arah aliran dari sungai tersebut. Kemudian debit dan daerah pengaruh apabila terjadi banjir, kemudian tinggi air banjir, air rendah, dan juga air normal di rencana lokasi jembatan. Kemudian lokasi potensi gerusan atau scoring, serta jenis atau sifat erosi dan maupun apabila di sana terjadi potensi pengendapan. Ini perlu dilakukan juga survei terhadap karakteristik sungai ini. Kemudian juga kondisi aliran permukaan pada saat banjir. Nah, ini hubungannya apakah sungai tersebut membawa benda hanyutan ataukah tidak. Yang nantinya bisa kita jadikan patokan dan pedoman pada saat mendesain bentang maupun pemilihan bangunan atas jembatan kita. Yang berikutnya yaitu terkait dengan analisa hidrologi yang diperlukan untuk jembatan yang melintas sungai, yaitu yang pertama debit banjir pada alur sungai atau debit maksimal sungai selama periode ulang banjir rencana. Nah, biasanya kalau ulang banjir rencana ini apakah ditetapkan selama 25 tahun ataupun bisa juga selama 50 tahun sesuai dengan umur rencana jembatan kita. Kemudian perkiraan tinggi maksimal dari muka air banjir yang mungkin terjadi dan karakteristiknya. Dan kemudian kedalaman air. Nah, ini tadi termasuk
elevasi-elevasi ketika dia terjadi air banjir, air rendah, dan juga air normal. Oke, saya lanjutkan. Kemudian penentuan elevasi tinggi muka jembatan ini didasarkan pada perkiraan tinggi maksimal banjir yang terjadi. Ditetapkan dan diperhitungkan dengan periode ulang banjir yang direncanakan, yaitu sebagai berikut. Nah, ini kita bagi untuk kala ulang, ini sudah ditetapkan, didasarkan pada jenis dan bentang jembatannya. Misalkan yang pertama jembatan bentang panjang atau khusus, ini periode ulangnya ditetapkan bahwasanya kala ulang untuk penentuan elevasi muka banjir menggunakan kala ulang banjir 100 tahunan. Untuk jembatan standar atau biasa, ini periode ulang yang digunakan adalah 50 tahunan. Sementara kalau memang untuk jembatan yang sifatnya semi permanen atau sementara, perlintasan saluran air dan jembatan yang melintas di atasnya, ini periode ulangnya diambil adalah 25 tahun. Nah, penentuan-penentuan kala ulang ini metodenya untuk menentukan debit banjir rencana ini bisa menggunakan beberapa metode seperti sebagai berikut, yaitu cara statistik atau kemungkinan-kemungkinan, kemudian bisa juga menggunakan cara hidrograf atau sintetik, kemudian juga bisa menggunakan pendekatan rumus empiris atau metode rasional. Kemudian yang terakhir, analisa drainase ditetapkan dengan kala ulang 25 tahun dan 50 tahun dengan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada owner. Nah, ini terkait tadi dengan beberapa kriteria penggunaan dari bentang jembatan dan jenis jembatannya. Sehingga penetapan kala ulang ini tentu saja harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada owner atau pemberi pekerjaan. Oke, saya lanjutkan. Nah, adapun keluaran dari survei hidrologi, itu yang pertama tentu saja nantinya adalah laporan hidrologi, yaitu minimal memuat data identifikasi semua aliran yang ada dan lintasan-lintasan drainase existing yang ada, ini harus dimuat. Kemudian daerah-daerah tangkapan hujan atau catchment area berdasarkan peta dan data curah hujan yang ada. Kemudian informasi histori banjir yang tersedia, baik itu tingkatan, penanggalan, serta acuan atau sumber informasi yang digunakan. Apakah memang dilakukan pengukuran secara langsung pada saat banjir tersebut, ataupun memang informasi dari warga sekitar yang mengetahui tentang kejadian banjir yang paling besar, ataupun penanda-penanda lain, misalkan sampah yang menyangkut pada posisi ranting ataupun pohon, itu bisa dijadikan salah satu parameter untuk mengetahui histori dari banjir yang pernah terjadi di lokasi tersebut. Kemudian lokasi-lokasi drainase yang ada itu meliputi permasalahan banjir dan lain sebagainya, kapasitas aliran air, runoff, dan juga debit aliran air dari lokasi yang akan kita lakukan pembangunan jembatan. Ini nantinya terkait dengan drainase untuk perencanaan drainase yang akan kita gunakan dalam desain. Kemudian potensi erosi baik itu umum maupun lokal, baik di sana ada erosi lereng di dekat jalan mendekat kita, ataupun memang erosi dari dasar atau saluran ataupun sungai yang kita akan tempatkan bangunan bawah jembatan kita. Nah, ini yang perlu dimuat dalam laporan hidrologi. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah survei lingkungan. Nah, survei lingkungan ini tentu saja hubungannya adalah terkait dengan kita nantinya perlu menetapkan dan membuat beberapa dokumen lingkungan yang akan menyertai pelaksanaan dari proyek jembatan ini. Untuk jembatan standar ataupun yang lingkupnya kecil biasanya hanya dipersyaratkan UKL-UPL. Sedangkan kalau jembatan-jembatan khusus ini nantinya dipersyaratkan dokumen lingkungannya berupa AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, ini bisa disesuaikan menurut kebutuhan dan yang telah ditetapkan dalam peraturan. Oke, saya lanjutkan. Nah, tujuan dari studi yang dilakukan terutama adalah survei lingkungan ini nantinya adalah sebagai upaya dari kita melakukan ataupun memenuhi dari upaya pengelolaan lingkungan
atau UKL dan upaya pemantauan lingkungan atau UPL. Yaitu lingkup-lingkupnya dan tujuannya adalah yang pertama mengidentifikasi komponen kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi komponen lingkungan yang diperkirakan akan terkena dampak sebagai akibat adanya pembangunan jembatan. Kemudian memprediksi dan mengevaluasi besarnya dampak lingkungan yang terjadi, serta merumuskan saran tindak lanjut guna mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif yang nantinya ini dijabarkan dalam rumusan dokumen UKL UPL yang akan disusun. Oke, saya lanjutkan. Nah, keluarannya dari survei lingkungan ini tentu saja yang pertama mengikuti tadi saya sampaikan terkait nantinya peraturan yang digunakan dan besarnya proyek yang akan dilakukan. Nah, biasanya kalau proyek-proyek jembatan khusus atau jembatan yang panjang itu adalah laporan AMDAL. Kemudian kalau untuk proyek jembatan standar atau biasa bisa menggunakan laporan UKL UPL ataupun memang kalau cukup bisa digunakan SPPL, ini bisa nantinya menjadi salah satu output atau keluaran dari survei lingkungan yang digunakan. Nah, identifikasi kebutuhan lingkup kegiatan nantinya disesuaikan dengan memperhatikan keluaran yang akan dihasilkan serta durasi yang tersedia. Nah, mungkin AMDAL ini nantinya kebutuhan dan lingkupnya akan lebih luas dibandingkan kalau kita hanya targetnya atau outputnya adalah UKL UPL ataupun hanya SPPL, sehingga waktunya juga nantinya menyesuaikan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini survei tambahan, yaitu terkait dengan survei lalu lintas. Ini saya coba tambahkan atau saya bahas karena ini nanti juga terkait dengan pada saat kita menentukan geometri dari jembatan yang akan kita rencanakan. Nah, sebenarnya survei ini adalah dilakukan pada saat penentuan ataupun perencanaan ruas jalan yang ada. Namun, apabila memang survei ini belum ada, nah ini bisa dilakukan juga pada saat perencanaan jembatan sehingga nantinya lebar lajur dan juga jumlah lajur yang ada pada jembatan kita ini bisa disesuaikan berdasarkan hasil survei lalu lintas dan proyeksi ke depan apabila ruas jalan tersebut akan ditingkatkan ataupun dinaikkan kapasitasnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, tujuan dari survei lalu lintas yaitu untuk mengumpulkan data volume lalu lintas serta menginventarisasi jumlah setiap jenis kendaraan yang melewati ruas jalan tertentu dalam satuan waktu sehingga dapat dihitung lalu lintas harian rata-rata sebagai dasar perencanaan jalan dan jembatan. Nah, dalam perhitungan jumlah lalu lintas yang ada, nantinya kendaraan yang ada di lapangan ini dibagi atau dikelompokkan ke dalam 8 golongan atau kelompok yang mencakup kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Nah, berikut ini adalah golongan atau kelompok dari jenis kendaraan pada saat kita melakukan survei lalu lintas ini. Yang pertama itu golongan 1 adalah jenis kendaraannya sepeda motor atau skuter. Kemudian golongan 2 adalah jenis kendaraan sedan, jeep, dan station wagon. Kemudian golongan 3 ini oplet, kemudian ada suburban ataupun kombi. Golongan keempat ini jenis kendaraannya berupa pick up, mobil hantaran, dan juga mobil box. Kemudian golongan 5A ini berupa kendaraan bus kecil, 5B berupa kendaraan bus besar. Kemudian golongan 6 ini jenis kendaraannya adalah truk 2 sumbu. Golongan 7A ini berupa truk 3 sumbu. Kemudian golongan 7B berupa truk gandengan, 7C berupa kendaraan truk semi trailer, dan kemudian yang terakhir golongan 8 ini berupa kendaraan yang tidak bermotor termasuk di dalamnya adalah sepeda. Oke, saya lanjutkan. Nah, pelaksanaan dari survei lalu lintas itu seperti apa? Yaitu kita perlu melakukan pembagian pos perhitungan lalu lintas. Nah, di sini dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama pos kelas A. Ini jenisnya apabila dia terletak pada ruas jalan dengan jumlah lalu lintas tinggi dan mempunyai lalu lintas harian rata-rata di atas 10.000 kendaraan.
Kemudian kalau pos kelas B ini terletak pada ruas jalan dengan jumlah lalu lintas sedang dan mempunyai LHR atau lalu lintas harian rata-rata sekitar lebih dari 5.000 namun kurang dari 10.000 kendaraan. Sedangkan pos kelas C nantinya terletak pada ruas jalan dengan jumlah lalu lintas rendah dan mempunyai lalu lintas harian rata-rata kurang dari 5.000 kendaraan. Adapun lokasi pemilihan pos ini harus disesuaikan dengan syarat-syarat dan kriteria sebagai berikut, yaitu harus mewakili jumlah lalu lintas harian rata-rata dari ruas jalan tidak terpengaruh oleh angkutan ulang-alik atau komuter traffic. Nah, ini misalkan angkutan ulang-alik ini salah satunya adalah angkot seperti itu. Nah, ini harus lokasi ini harus mewakili dengan ketentuan yang disebutkan tadi. Kemudian yang kedua harus mempunyai jarak pandang yang cukup untuk kedua arah sehingga nantinya pencatatan kendaraan dapat dilakukan dengan mudah dan jelas. Serta tidak dapat ditempatkan pada area persimpangan jalan karena nanti ini akan mengganggu dari proses pencatatan kita sehingga nantinya data yang dihasilkan menjadi tidak valid. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk periode perhitungannya, untuk pos kelas A ini dilakukan dengan periode selama 40 jam. Selama 2 hari mulai pukul 6 pagi pada hari pertama dan berakhir pada pukul 22 di hari keduanya. Kemudian pos kelas B, seperti pada pos kelas A, namun jadwalnya dapat ditentukan sendiri. Untuk pos kelas B ini jadwalnya bisa mengikuti pada pos kelas A atau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan untuk pos kelas C ini dilakukan dengan periode 16 jam mulai pukul 6 pagi dan berakhir pada pukul 22 pagi di hari yang sama yang ditetapkan untuk pelaksanaan perhitungan. Nah, itu beberapa gambaran terkait dengan pelaksanaan survei lalu lintas. Secara singkat sudah saya jelaskan. Oke, mungkin cukup sampai di sini penjelasan kita terkait dengan pengumpulan data untuk perencanaan jembatan, baik survei pendahuluan maupun survei detail, sehingga diharapkan data-data yang kita bisa dapatkan dari kedua survei tersebut bisa kita gunakan untuk mendesain jembatan dengan presisi karena data-data yang digunakan telah dilakukan survei secara aktual di lapangan. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di video pembelajaran yang lain. See you, bye.